Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Melisa Fuji Lestari dari CPNS Kabupaten Pati, kelompok 2 angkatan 5, pelatihan dasar CPNS PPSDM Geominerba Bandung. Learning Journal, analisis isu kontemporer. Bahwasanya perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Nah, kita sebagai seorang warga negara, bahkan sebagai seorang PNS, harus bisa memahami berbagai dampak positif dan negatif dari adanya perubahan lingkungan strategis. Ada beberapa modal, ada 6 modal untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan fisik atau mental. Kita juga bisa belajar dari materi tentang analisis isu kontemporer, yaitu apa sih itu isu kontemporer, kemudian contohnya isu kontemporer yang ada di Indonesia seperti korupsi, gratifikasi, radikalisme, dan lain sebagainya. Di situ kita belajar mengenai pengertian dari isu-isu kontemporer tersebut, kemudian faktor yang mendorong atau mempengaruhinya, bagaimana dampaknya bagi lingkungan masyarakat, dan bagaimana cara untuk menanganinya. Melalui materi analisis isu kontemporer, kita dilatih untuk berpikir secara kritis dan analitis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, atau bahkan di lingkungan bangsa dan negara sekalipun. Dan bagaimana kita bisa memberikan solusi atau ide-ide gagasan atas permasalahan yang menjadi prioritas untuk kita selesaikan. Sebagai contoh, yang pertama adalah dimulai dari memahami isu kritikal dengan saya melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat saya melihat mungkin dari media sosial atau melihat masyarakat secara langsung isu yang sekarang muncul contohnya adalah isu tentang COVID banyak sekali isu tentang COVID, mulai dari kasus pengcovidan, kemudian data yang katanya dibesar-besarkan dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kita lakukan teknik analisis isu, yaitu melihat isu mana yang sekiranya paling penting dan perlu segera diselesaikan. Misal isu tentang kasus pengcovidan, maka di situ saya harus bisa menganalisis akar masalahnya. Kemudian saya harus bisa melakukan penyelesaian atau memberikan alternatif solusi. Kemudian setelah didapatkan alternatif solusi, saya harus bisa mengaplikasikannya. Saya sebagai warga negara Indonesia juga aparatur sipil negara, ketika ada isu-isu di masyarakat atau di lingkungan kerja kita, sebisa mungkin saya bisa menempatkan diri dengan baik dan ikut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan, memberikan solusi tetapi juga aksi, bukan hanya solusi tetapi tidak ikut aksi atau terjunnya langsung seperti itu. Semua itu pasti butuh proses dan diusahakan dari sekarang. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.